يا سلام على حفلتنا أمروا ربي بارك فيها يا سلام يا سلام يا سلام لا كلام ودي فرحتها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 5 Ula Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 3 mengenai memahami kebebasan berorganisasi. Kemarin sudah kita bahas tentang apa itu yang dinamakan organisasi, dan kemarin juga Bapak sudah menyebutkan bahwa setiap organisasi itu pasti memiliki unsur-unsur organisasi. Ya. Nah, apa saja unsur tersebut sudah kita bahas kemarin. Yaitu ada yang namanya tujuan, kemudian ada yang namanya anggota, dan ada yang namanya struktur organisasi. Baik, hari ini kita akan membahas unsur-unsur organisasi ini satu persatu. Baik, kita mulai dari unsur yang pertama, yaitu tujuan organisasi. Nah, setiap bentuk organisasi apapun itu pasti mempunyai tujuan. Yang tujuan tersebut ditentukan oleh anggotanya berdasarkan kebutuhan dan kepentingan anggotanya. Nah, untuk tujuan ini biasanya sesuai dengan bidang organisasinya. Misalkan ada yang namanya organisasi di bidang ekonomi. Berarti tujuan mereka untuk memperbaiki perekonomian. Ada juga organisasi dalam bidang kesehatan. Nah, berarti tujuan mereka fokus untuk membahas atau mencapai sebuah tujuan, yaitu kesehatan. Nah, kemudian misalkan ada lagi organisasi itu yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, berarti organisasi tersebut mempunyai tujuan yang mengarah kepada perbaikan pendidikan. Nah, ini mengenai tujuan organisasi, yaitu unsur di dalam setiap organisasi yang pertama. Kemudian unsur yang kedua, ada yang namanya anggota. Nah, setiap organisasi itu pasti memiliki anggota. Nah, kemudian setiap anggota ini harus mematuhi peraturan dan tata tertib organisasi, serta melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peran dan statusnya masing-masing. Ya. Nah, ini adalah unsur yang pasti ada di dalam sebuah organisasi yang kedua, ya, yaitu anggota. Setelah yang pertama tadi tujuan. Baik, yang terakhir, setiap organisasi itu pasti memiliki struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini terdiri biasanya dari ketua atau seseorang yang menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi tersebut. Yang kedua, ada yang namanya pengurus. Nah, untuk pengurus ini ada yang namanya sekretaris. Ya, kalau sekretaris ini tugasnya membantu ketua biasanya dalam bidang persuratan atau administrasi. Nah, kemudian juga termasuk pengurus yaitu bendahara. Nah, kalau bendahara ini biasanya berhubungan dengan uang. Ya, baik dia harus mencatat uang masuk atau uang keluar. Yang tentunya uang tersebut adalah kas organisasi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya anggota. Nah, jadi setiap organisasi itu pasti memiliki 3 macam ini, ya, dalam struktur organisasinya. Ada yang menjadi ketua,
ada yang menjadi pengurus, baik itu sekretaris atau bendahara ataupun bidang yang lain. Dan yang ketiga yaitu ada yang namanya anggota di dalam sebuah organisasi. Nah, agar organisasi ini dapat berlangsung baik, maka semua itu harus sama-sama bekerja dan saling bantu-membantu ya, agar tujuan di dalam organisasi tersebut bisa tercapai dengan baik. Nah, kemudian kita akan membahas cara memilih pengurus organisasi, baik itu yang menjadi ketua, yang menjadi sekretaris atau bendahara. Nah, caranya bagaimana memilihnya? Nah, untuk memilih pengurus organisasi ini ada dua cara. Yang pertama bisa melalui cara pemilihan. Nah, kalau pemilihan ini berarti ada calon-calonnya yang mengajukan dirinya untuk dipilih, baik itu menjadi ketua, sekretaris, ataupun bendahara. Nah, calon-calon ini nantinya akan berkampanye atau mempromosikan diri mereka agar dipilih. Nah, ini cara memilih pengurus organisasi yang pertama. Cara yang kedua yaitu bisa melalui aklamasi. Aklamasi itu apa? Aklamasi itu adalah penunjukan secara langsung. Nah, kalau pemilihan tadi ini ada yang mencalonkan diri. Nah, kalau aklamasi ini tidak ada yang mencalonkan diri tetapi ditunjuk langsung, ya. Artinya anggota organisasi itu sepakat mengangkat seseorang tanpa proses pemilihan, melainkan ditunjuk. Dan ini juga harus diperhatikan, yang ditunjuk tidak keberatan dengan amanah atau jabatannya, baik dia ditunjuk sebagai ketua, ditunjuk sebagai sekretaris, ataupun ditunjuk sebagai bendahara. Nah, mereka itu harus tidak keberatan atau harus menerima dengan amanah dan jabatannya. Kalau yang ditunjuk tidak terima, berarti tidak bisa dijadikan ya pengurus organisasi. Nah, ini dua cara. Jadi boleh secara pemilihan, boleh secara aklamasi, tergantung organisasi yang menentukan cara pemilihan pengurus organisasi ini. Nah, inilah pembahasan atau penjelasan mengenai unsur-unsur yang harus ada di dalam sebuah organisasi. Baik, untuk pertemuan kali ini saja yang Bapak sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا سلام على حفلتنا